Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu dalam renungan kita. Biarlah lewat renungan kita hari ini nama Tuhan dipermuliakan, dan kita belajar lewat renungan ini bagaimana karya Tuhan, karya keselamatan dan karya anugerah Tuhan kepada kita semua sepanjang kehidupan kita. Yang percaya sidang jemaat Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, yakin percaya Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus akan memberikan anugerah dan berkat yang luar biasa untuk kita, dan iman kita bertumbuh. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai Kejadian pasal 50 sampai ayat 14. Ini bikin pembacaan firman Tuhan dengan tema, dengan perikop Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahfela sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat mukanya serta menangisi dan menciumnya. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada Sisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Situlah kukuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia.
sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkata mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah duka cita yang berpengharapan. Sekali lagi, duka cita yang berpengharapan. Sedang jemaat Tuhan terkasih, kita melihat persiapan akhir Yakub sebelum meninggal dan teladan Yusuf yang menghormati ayahnya. Yakub dengan tenang berwasiat agar dikuburkan di tanah Kanaan bersama leluhurnya. Yusuf pun menepati janjinya dengan memimpin iring-iringan besar berkabung untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak untuk Yakub ayahnya. Sedang jemaat Tuhan, inilah pesan Yakub kepada Yusuf dan juga anak-anaknya, bahwa dia harus dikuburkan di tanah Kanaan, di Gua Makpela, ya, yang dibeli dari orang Het. Jadi Yakub tidak mau dia dikuburkan di Mesir, tetapi dia harus di tanah Kanaan. Sedang jemaat Tuhan, dan permintaan Yakub yang terakhir ini dipenuhi oleh Yusuf. Sedang jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita belajar bagaimana kematian sebagai sebuah kepastian dan harapan. Kematian sebagai sebuah kepastian dan harapan. Yakub tidak takut menghadapi ajalnya, karena ia memandang kematian sebagai jalan untuk dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Bagi orang beriman, sedang jemaat Tuhan, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan pintu gerbang menuju perjumpaan kekal dengan Allah dan umatnya. Inilah yang dirasakan oleh Yakub pada waktu itu, sedang jemaat Tuhan. Makanya dia begitu tenang dalam kematiannya. Dan juga kita bisa melihat di sini, dan kita belajar bagaimana ketaatan dan menghormati orang tua dalam jemaat Tuhan. Yusuf membuktikan baktinya kepada sang ayah dengan bersusah payah melakukan perjalanan jauh, bahkan meminta izin khusus kepada Firaun demi mewujudkan permintaan terakhir Yakub ayahnya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati orang tua selagi mereka masih ada, sedang jemaat Tuhan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, tidak ada gunanya kita lagi memberi yang terbaik untuk mereka. Waktu orang tua kita masih hidup, ayah dan ibu kita masih hidup, berikanlah yang terbaik, sedang jemaat Tuhan. Jangan buat mereka sedih, jangan buat mereka jadi mengutuk kita karena kedurhakaan kita. Orang tua bersusah payah untuk membesarkan kita dan memberikan yang terbaik untuk kita dalam kehidupannya. Di akhir hidupnya, di masa tuanya, malah kita semena-mena, malah kita membuang mereka, dan kita tidak menghormati mereka, dan kita tidak memperdulikan mereka. Itu membuktikan kita anak yang kurang berbakti kepada orang tua dan tidak menghormati orang tua. Seperti Kumtar katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut tubuhmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, mengapa Tuhan katakan Allah memberikan perintah itu? Karena Tuhan Allah tahu orang tua kita adalah wakil daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, untuk mendidik kita.
ya, hormatilah sampai akhir hayatnya pun, hormatilah orang tua kita. Amin. Dan juga kita belajar firman Tuhan, duka cita yang berpengharapan. Ishak, tangis Yusuf dan seluruh bangsa Mesir menunjukkan rasa kehilangan yang mendalam. Namun sebagai umat Tuhan, duka cita kita adalah duka cita yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesedihan atas perpisahan tidak membuat kita kehilangan iman akan janji kehidupan kekal. Terkadang kita kehilangan yang kita cintai, malah kita pemikiran kita malah menyimpang jalan jemaat Tuhan. Seperti kita tidak sadar atau seperti kesurupan. Kita tidak bisa menerima kenyataan yang Tuhan Allah mau, yang Tuhan Yesus mau kepada kita. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan. Tapi Yusuf membuktikan itu. Dia tidak hilang pengharapannya kepada Tuhan. Makanya segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan Allah, dan dia mewujudkan wasiat terakhir ayahnya untuk dikuburkan di tanah Kanaan. Sebab itu sidang jemaat Tuhan, mari renungkan baik-baik sisa hidup kita ini. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada orang tua kita? Ya, di masa hidup mereka berikan yang terbaik. Jangan kita mendukakan hatinya, tetapi biarlah di masa hidup kita memberikan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat renungan hari ini. Kami percaya di sisa hidup Yakub, dia berpesan kepada anak-anaknya untuk dikuburkan di tanah Kanaan, dan wasiat itu dilakukan oleh Yusuf. Kami pun mau seperti itu ya Tuhan, melakukan yang terbaik untuk orang tua kami di masa sisa hidupnya, dan sampai akhir hayatnya pun kami mau memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa.